Jadi malam ini kita akan bicara-bicara nih tentang apa ya, fenomena ekstraterestrial. Kita undang sekalian pakarnya. Alhamdulillah sehat. Oke, masih nunggu konfirmasi. Halo. Halo. Nah, ini dia nih Irfan dari Ufonesia Indonesia. Iya, betul. Pakarnya dunia ekstraterestrial. Nah, jadi kita balik lagi nih ya ke tahun 2012 ngobrol-ngobrol tentang apa UFO dan lain-lain, alien dan lain-lain. Kita langsung aja kali ya. Banyak banget sih yang pengen ditanyain tentang ini sebenarnya. Ya cukup. Jadi Irfan, kapan sih mulai ketertarikan gitu tentang dunia ekstraterestrial yang akhirnya sampai mendirikan komunitas Indonesia ini? Mungkin teman-teman pasti pengen tahu nih, penasaran. Kalau gue itu dulu sebenarnya punya pengalaman lebih dalam sih, lebih pengalaman itu tahun 2005 itu gue ngeliat sendiri langsung si UFO-nya itu gitu. Jadi dari situ gue coba memperdalami dengan ilmunya ufologi itu sendiri, dan di 2008 baru gue coba ngebentuk komunitas ini gitu, karena juga ada banyak sebelumnya kan dari web blog ya, dari WordPress gitu. Gue seneng, gue coba nulis banyak pengalaman gue dan gue coba cari tahu dan gue share di web blog gue. Ternyata banyak yang visit dan banyak yang kasih seneng gitu. Jadi dan mereka ada ide untuk kenapa sih nggak coba dibuat komunitas nyaranin kayak gitu, dan akhirnya kita coba ketemu rembuk ya itu di Januari 2008. Awal tahun itu. Nah dari situ sih, mulai dari sini berkembang hingga saat ini kayak gitu, Mas. Awalnya gue ngeliat langsung penampakan UFO. Jadi mereka yang selama ini banyak yang bilang tentang hoax atau nggak percaya dan itu hanya imajinasi kita masa kecil dulu gitu. Tapi akhirnya gue coba di hari itu gue ditampakin, gue dilihatin sama UFO, pesawatnya UFO gitu sih. Wah, nanti gokil, ntar kita bisa tanya lagi kali ya lebih detailnya kayak gimana penampakannya. Berarti kayak maksudnya dari setelah itu banyak juga ternyata ya yang punya pengalaman sama gitu ya sama Irfan gitu, yang akhirnya jadi satu komunitas Indonesia ini gitu. punya rasa penasaran yang sama gitu. Akhirnya mereka coba rembuk, dan kita juga sempat ketemu saat itu. Waktu itu masih di Tangerang sih. Gue lebih besarnya mengembanginya itu pas gue udah mulai masuk kuliah itu 2007. Itu gue baru besar di Bandung gitu. Nah, besarnya di Bandung. Oke lah, kalau teman-teman pada penasaran mau nanya, boleh ditulis dulu, diketik, ntar Irfan jawab satu-satu kali ya. Siapa tahu ada juga yang punya pengalaman penampakan kayak Irfan. Ngomongin tentang UFO, apa sih sebenarnya yang bisa dikategorikan dengan UFO? Apa itu UFO, apa itu alien dan lain-lain? Mungkin teman-teman penasaran. Kalau dari UFO sendiri, pada dasarnya gini, Mas. Jadi ada beberapa kategori UFO. Sebenarnya kalau kita melihat titik kecil di sana dan kita tidak bisa mengidentifikasikan itu sebagai UFO, sebagai pesawat atau apapun, dan ya itu bisa kita sebut sebagai UFO. Secara harafiah itu kan unidentified flying object ya, benda terbang aneh atau benda terbang tidak dikenal gitu. Secara harafiah seperti itu gitu. Tapi dari situ secara
klarifikasi seperti itu, kita bisa mengategorikan itu UFO karena kita nggak tahu. Untuk memberikan edukasi, ternyata nggak semua yang kita lihat atau nggak semua yang kita yang penampakan yang kita lihat itu ada termasuk UFO gitu. Dari Indonesia sendiri masih kita percaya kalau misalnya UFO yang kami maksud, UFO atau alien yang kami maksud itu alien atau UFO yang berada atau berasal dari luar planet bumi atau berada di planet lain gitu. Kami percaya di situ, kita sepakatnya UFO yang kita maksud lebih dari yang bukan yang ada di bumi kan. Dan alien pun banyak kategori gitu, tapi dari Indonesia sendiri sepakat untuk percaya kalau UFO atau alien yang kita bahas dan kita gandrungi saat ini, kami gandrungi saat ini ya, kita sepakat untuk mereka itu bukan berasal dari bumi, dari planet lain gitu. Makanya disebut planet di luar bumi. Extraterrestrial gitu kali ya? Iya. Tadi udah ada yang nanya nih, tapi ntar kita jawabnya nanti kali ya. Berarti kalau secara historical gitu nih ya, kita sebagai peradaban modern gitu, atau dari zaman dulu gitu, sejak kapan sih ketertarikan kita zaman sekarang terhadap topik ini gitu? Mulai kapan sih sebenarnya? Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya udah lama banget dari awal-awal 50-an atau 60-an tuh pun sudah mulai ramai dibicarakan gitu. Yang paling heboh itu dan tercatat itu di Kepulauan Alor dengan penampakan UFO yang dan bahkan sosok aliennya berkeliling di desanya di salah satu Kepulauan Alor itu dan ketangkap malah sempat adu tembak baku tembak sama pihak kepolisian tempat gitu. Terus di sekitar tahun itu juga di beberapa tahun setelahnya di Surabaya oleh badan-badan lembaga di pemerintah di Indonesia gitu. Nah, cuman sayangnya sampai situ udah jadi sebagai catatan doang gitu, nggak diterusin atau diteliti lebih dalam gitu. Lebih makin ke sini crop circle yang di Jogja 2011 itu orang udah mulai karena sosial media sudah mulai naik juga kan. Jadi orang udah mulai penasaran dan ingin tahu lagi tentang crop circle, tentang fenomena UFO dan alien gitu. Sekalipun crop circle juga sebenarnya nggak bisa disandingkan langsung sama tentang UFO dan alien ya, tapi beberapa kasus di luar bahkan itu ada penampakan UFO yang sebelumnya hadir atau menampakkan diri dan banyak saksi lihat, besok paginya di sawah atau di ladangnya mereka bentuk UFO crop circle itu gitu. Dari 2011 dan makin ke sini makin banyak dan yang terakhir ini kan kita dapat laporan dari orang juga temen mereka juga into 4 April yang ngelaporin kemarin ya? Iya. Kenapa? Itu yang di Cawang ya? Iya, yang di Cawang. Di Ufonesia, di YouTube-nya Ufonesia TV juga kita udah share di situ. Nah dari situ dia juga ngelaporin, itu keren juga sih menurut gue. Karena yang dia lihat itu oval bentuk objeknya itu berkedip-kedip dan ngilang langsung, nggak berapa lama penampakannya ngilang. Yang gue lebih ininya kan yang dia laporin sama gue itu, dia bilang ada semacam pesawat tempur yang lewat gitu. Nah posisinya itu kan dia dekat sama Halim, Bandara Halim gitu. Iya. Jadi gue udah confirm, cuman nggak dijawab sih, tapi gue udah confirm ke TNI AU apakah di jam segitu, tanggal segitu ada latihan terbang atau apa. Iya, gue coba tanya itu karena yang dia lihat ada penampakan bukan pesawat ya, yang dianggap itu sebagai
dia dengar dan sering dia lihat karena dia dekat Bandara Halim situ, makanya dia langsung cepat kalau dia anggap itu pesawat tempur, gemuruhnya pesawat tempur di situ langsung melesat. Berarti kan secara apa logikanya atau analoginya, ada pesawat penampakan UFO terdeteksi oleh radar setempat, disusul atau dicari pakai pesawat tempurnya TNI mungkin ya. Gitu. Mereka orang ini melaporkannya seperti itu. Nah itu coba sebenarnya gue udah confirm ke beberapa lembaga itu, cuman belum ada tanggapan. Yang terbaru sih itu untuk di apa yang masuk ke Ufonesia sih. Iya. Berarti Ufonesia membuka ini juga ya, laporan sighting atau iya, karena itu juga penting gitu. Jadi buat kita juga bikin coba sedang ngegarap untuk mapping, bikin mapnya itu dari tanggal sekian itu ada di sini, tanggal sekian mungkin ada satu kaitan gitu, pattern coba gitu ya. Coba kita pengen garap seperti itu sih rencananya di Ufonesia sendiri. Nah kalau kayak bahasan tentang UFO ini, kalau udah kan tadi kan kita berangkat dari Indonesia ya, udah mulai tahun 50-an. Kalau di luar negeri atau secara internasional sebenarnya udah lebih lama kah, atau tahun berapa sih kira-kira?